Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusrini Yulianti, mahasiswa profesi apoteker dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang sedang berpraktek di apotek Heris Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit asam urat atau dalam bahasa medisnya biasa disebut dengan arthritis gout. Pasti Bapak Ibu sekalian tahu nggih, sudah familiar dengan penyakit asam urat? Nggih, jadi penyakit asam urat itu merupakan penyakit peradangan pada sendi akibat penumpukan asam urat. Akibat tingginya asam urat di dalam tubuh, maka di dalam sendi biasanya terjadi penumpukan asam urat yang dapat menyebabkan sakit atau bengkak pada bagian tubuh tertentu. Nah, tanda dan gejalanya pasti Bapak Ibu sekalian sudah tahu nggih. Biasanya asam urat itu tandanya nyeri dan bengkak. Nah, tapi ada juga yang tanpa gejala. Kalau yang tanpa gejala itu biasanya karena belum terjadi penumpukan asam urat di persendian atau belum terlalu tinggi sehingga tidak menimbulkan gejala. Nah, untuk gejalanya yang sudah saya sebutkan tadi biasanya itu nyeri dan bengkak. Nah, berapa sih nilai normal untuk asam urat? Untuk pria itu biasanya kurang dari 7 dan untuk wanita itu biasanya kurang dari 6. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui atau cara mengeceknya? Bapak Ibu bisa mengecek di apotek, puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Nah, untuk penyebabnya, penyebab asam urat itu yang pertama karena mengkonsumsi makanan yang tinggi purin. Nah, purin tersebut apabila terlalu banyak yang masuk ke dalam tubuh, lama-kelamaan akan membentuk asam urat. Apabila sudah terlalu banyak, maka asam urat tersebut akan menumpuk dan menjadi kristal asam urat yang terdapat di sendi-sendi. Apa saja sih makanan yang bisa menyebabkan asam urat atau yang tinggi purin? Itu ada seafood seperti kerang, kemudian cumi, sarden, dan lain-lain. Kemudian jeroan seperti usus, hati, ampela, kemudian kacang-kacangan, melinjo, daun so, daun bayam, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua itu genetik. Beberapa penyakit itu bisa menyebabkan keturunan atau genetik dari orang tua kepada anaknya. Nah, salah satunya itu asam urat. Asam urat juga bisa menurun dari orang tua ke anaknya. Sehingga apabila orang tua Bapak Ibu mengalami asam urat, maka Bapak Ibu sekalian juga bisa beresiko mengalami asam urat juga jika pola makannya tidak dijaga. Kemudian yang ketiga itu kegemukan. Kenapa sih kegemukan bisa menyebabkan asam urat? Karena orang yang memiliki berat badan berlebih itu memiliki lemak yang berlebih juga, kemudian menghasilkan banyak insulin. Nah, insulin itulah yang dapat menghambat kerja ginjal dalam mengeluarkan asam urat melalui urin. Nah, selain ini juga jenis kelamin bisa mempengaruhi terjadinya asam urat karena jenis kelamin laki-laki itu lebih beresiko dibanding wanita karena pada wanita itu memiliki hormon estrogen yang lebih tinggi daripada pria sehingga hormon estrogen itu dapat membantu memudahkan pengeluaran asam urat. Namun pada wanita yang sudah menopause atau yang sudah tidak mengalami menstruasi, hormon estrogen di dalam tubuhnya itu akan berkurang sehingga beresiko juga terhadap penyakit asam urat. Nah, selain itu juga apabila Bapak Ibu mengkonsumsi obat-obatan seperti anti TBC atau hipertensi itu juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya asam urat. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih cara menghindari asam urat atau arthritis gout? Yang pertama itu
konsumsi makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Buah yang dikonsumsi tentunya yang banyak mengandung antioksidan nggih Bapak Ibu. Terus yang kedua itu banyak minum air putih agar cairan di dalam tubuh itu bisa membantu pengeluaran asam urat. Nah, yang ketiga itu ada olahraga. Olahraga itu banyak manfaatnya nih Bapak Ibu. Yang pertama itu bisa memperlancar aliran darah, kemudian dapat menurunkan berat badan bagi orang yang memiliki berat badan berlebih, kemudian dapat menjaga agar sendi tetap sehat dan tidak mudah sakit. Nah, yang selanjutnya itu bagian-bagian tubuh yang biasa terjadi penumpukan asam urat. Yang pertama itu ada di tulang belakang, panggul, tangan, lutut, dan kaki. Biasanya itu yang paling sering terjadi serangan itu ada di kaki. Biasanya di mata kaki atau di jempol kaki. Nah, bagaimana sih perawatan jika terjadi serangan asam urat? Nah, yang pertama itu jika terasa bengkak dan nyeri, maka Bapak Ibu itu bisa mengompres bagian yang sakit atau yang bengkak menggunakan air es. Nah, selanjutnya jika nyeri tak kunjung membaik, maka menggunakan obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri yang dibeli harus kalau di apotik, Bapak Ibu akan mendapat obat dan informasi yang sesuai dengan gejala yang Bapak Ibu rasakan. Kemudian yang ketiga itu jika nyeri belum juga membaik, maka segera periksaan ke dokter nggih. Selanjutnya itu akibat asam urat tidak cepat ditangani, itu juga berbahaya nggih Bapak Ibu. Jadi jangan disepelekan atau harus cepat diobati. Yang pertama itu akibat tidak ditangani itu aktivitas menjadi terganggu. Ya, apabila aktivitas terganggu, maka sangat tidak nyaman nggih Bapak Ibu, pekerjaan jadi tidak terselesaikan atau menjadi terbengkalai dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada cacat pada tulang. Kemudian yang ketiga itu komplikasi. Nah, asam urat juga dapat menyebabkan komplikasi seperti jantung, ginjal, diabetes, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena apabila asam urat yang terlalu tinggi di dalam tubuh itu akan terjadi penumpukan di berbagai organ seperti organ-organ tersebut, sehingga akibat penumpukan asam urat di organ-organ lain, maka organ-organ lain juga akan terganggu sehingga terjadilah komplikasi. Mungkin begitu nih Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.